Karena sebelum jadi sebuah kaidah fikih, idza ijtamal hal wal haram quribal haram. Nah, sama dengan pertemanan, katakanlah bahwa yang musyrik itu dikatakan sebagai sesuatu yang haram, Islam sebagai sesuatu yang haram. Karena kaidahnya idza ijtamal hal wal haram quribal haram, nanti yang mendominasi lebih kuat mempunyai pengaruh adalah kemusyrikannya. Karena pengaruhnya kemusyrikannya, oleh karena itu disampaikan dalam ayatnya Allah tadi sebagai alasan kenapa pelarangan itu terjadi, ulaika yad'una ilan nar, mereka akan mengajak ke neraka. Engko sing apik kalah, mereka akan mengajak ke neraka. Niku sing ersate Quran ngatur. Nah, kemudian dalam ijtihadnya fuqaha ketika kita membicarakan masalah legalitas fikihnya, kalau fikih memang musyrikah yang digambarkan dalam ayat tadi itu lebih cenderung diartikan sebagai musyrik ahli Makkah, sehingga mereka ahlul watani yang maksudnya para penyembah berhala, tidak bukan ahli kitab. Karena kalau yang Yahudi dan Nasrani itu sering disebut sebagai ahli kitab dalam Al-Quran, dan itu tidak termasuk musyrikah. Mungkin yang cara bentuknya wong sing beda karo Islam dengan Quran itu siji musyrik. Yang kedua adalah Alkitab. Alkitab Nasrani dari Yahudi. Kalau musyrik itu sering diartikan sebagai penyembah berhala atau yang tidak memiliki majusi, katakanlah majusi yang tidak memiliki kitab samawi. Yang memiliki kitab samawi meskipun ada penyimpangan itu jenenge ahli kitab. Lah niki musyrikah yang rentuknya iki secara mutlak niku baik laki-laki ataupun perempuan persilangan semacam itu yang musyrikah tadi. Kalau yang ahli kitab niku memang di fikih kita diperbolehkan dengan catatan yang muslim yang laki-laki perempuannya ada ahli kitab. Tapi kalau menurut fikihnya Syafi'i sing kula pelajari dan sing fikih-fikih yang lain kula boten ngertos sama tadi. Niku kesahati. Dadi wong lanang muslim entuk non muslim sing ahli kitab tadi dengan catatan bahwa perempuan yang ahli kitab tadi nenek moyang pertamanya mengikuti agama ahli kitab sebelum Nabi Muhammad diutus. Islam berarti itu cara nasani keturunan. Biar cara nenek moyang pemeluk agama Nasrani pertamanya itu masih di era sebelum Rasulullah diutus. Ketika turun maka itu dikatakan sebagai ahli kitab yang halal dinikah. Tetapi ketika nenek moyang pertama pemeluk Nasraninya tadi itu kok ternyata setelah Rasulullah diutus, maka ini termasuk ahli kitab yang tidak halal untuk dinikah, termasuk non muslim Indonesia. Karena kita ya tahu bahwa non muslim Indonesia itu dia memeluk agama Nasrani setelah adanya penjajahan. Berarti yang membawa adalah penjajah. Nah, penjajah di Indonesia itu jauh setelah Rasulullah, sehingga nenek moyang para orang-orang Nasrani yang ada di Indonesia itu dia memeluk Nasrani setelah Rasulullah mendeklarasikan agama Islam. Itu tidak termasuk ahli kitab yang halal dinikah menurut fikihnya Imam Syafi'i.